Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Gunti Fimardotilah. Selamat datang di video saya kali ini. Semoga kalian suka ya, dan jangan lupa tonton sampai selesai ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan juga pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Siapa lagi kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Di video ini saya akan cerita tentang bagaimana Ali memimpin sebagai khalifah keempat dan menghadapi berbagai tantangan besar pada masanya. Yuk kita langsung mulai saja. Cikidot! Jadi teman-teman, Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Beliau ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak kecil, Ali sudah tinggal bersama Nabi dan diasuh langsung olehnya. Gak heran kalau Ali jadi sangat paham dan dekat dengan ajaran Islam. Ali ini termasuk orang pertama yang masuk Islam. Waktu itu usianya masih muda banget. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bilang, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Artinya Ali itu sosok yang sangat cerdas dan punya pengetahuan yang luar biasa, terutama soal agama. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, umat Islam waktu itu lagi menghadapi krisis kepemimpinan yang cukup serius. Nah, di tengah situasi yang kacau itu, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Tapi, awalnya Ali itu sebenarnya menolak, karena beliau sadar banget kalau situasinya bakal berat dan penuh tantangan. Tapi, karena desakan dari umat, akhirnya Ali menerima baiat sebagai khalifah, dan itu dilakukan secara terbuka di masjid. Dari sinilah masa pemerintahan Ali dimulai. Jujur saja, masa ini nggak mudah sama sekali. Pada waktu itu nggak mudah sekali. Negara waktu itu lagi terpecah belah, konflik ada di mana-mana. Baik dari dalam maupun luar. Selama jadi khalifah, Ali harus menghadapi banyak tantangan dan pemerintahannya hampir nggak pernah benar-benar stabil. Ada 3 tantangan utama yang Ali hadapi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tantangan Khawarij. Awalnya mereka ini adalah pendukung setia Ali, tapi masalah mulai muncul setelah perang Siffin. Waktu itu Ali setuju untuk menyelesaikan konflik lewat arbitrase atau perundingan. Nah, keputusan ini ternyata nggak diterima oleh kelompok Khawarij. Mereka merasa langkah itu nggak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya mereka keluar dari barisan Ali, bahkan sampai melakukan pemberontakan yang cukup serius dan jadi ancaman besar buat kepemimpinan Ali. Yang kedua ada Tolha dan Zubair. Nah, jadi mereka ini awalnya sahabat Nabi Muhammad SAW dan sempat mendukung Ali sebagai khalifah. Tapi lama-lama mereka merasa nggak puas dengan beberapa kebijakan Ali. Mungkin karena menurut mereka kebijakan itu kurang menguntungkan atau nggak sesuai harapan mereka. Akhirnya Tolha dan Zubair ini memutuskan untuk menentang Ali. Nah, konflik ini makin besar sampai akhirnya terjadi perang yang kita kenal sebagai Perang Jamal di kota Basrah. Nah, di perang ini Ali berhasil menang, tapi sayangnya perang ini meninggalkan luka yang mendalam bagi umat Islam. Bayangkan teman-teman, yang berperang ini adalah sesama umat Islam, bahkan orang-orang yang dulu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, itu sedih banget, nyesek. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang kita bahas Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah teman-teman, Muawiyah ini adalah gubernur Syam, dan sejak awal dia nggak setuju sama kepemimpinan Ali.
Kenapa? Karena Muawiyah merasa Ali belum menuntaskan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang kebetulan adalah kerabat dekatnya. Konflik antara Ali dan Muawiyah akhirnya memuncak di Perang Siffin. Di tengah perang ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah lewat arbitrase atau perundingan yang tadi penjelasan pertama. Tapi sayangnya hasil dari arbitrase ini malah bikin situasi jadi makin rumit. Banyak pihak yang merasa keputusan itu nggak adil dan justru memperburuk keadaan. Nah, selanjutnya teman-teman, meskipun Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak, beliau tetap menunjukkan keberanian dan integritas sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa kebijakan penting yang beliau lakukan selama masa pemerintahannya. Yang pertama itu, Ali menarik kembali tanah dan hadiah yang sebelumnya diberikan secara tidak adil oleh Khalifah Utsman kepada kerabat-kerabatnya. Beliau ingin memastikan semuanya kembali sesuai dengan aturan dan keadilannya. Jadi Ali ingin memastikan bahwa semua aset negara dipakai untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk segelintir orang saja, seperti itu. Lalu yang kedua itu, Ali juga memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Kenapa? Karena wilayah Islam saat itu sudah sangat luas dan Kufah dianggap lebih strategis untuk mengelola pemerintahan pada waktu itu. Lalu yang terakhir, ada yang ketiga itu, Ali fokus banget untuk menegakkan hukum dan memperbaiki administrasi negara yang sempat kacau sebelumnya. Beliau benar-benar berusaha mengembalikan keteraturan di tengah situasi yang sulit. Jadi dari kebijakan-kebijakan ini kita bisa lihat kalau Ali bin Abi Thalib ini adalah pemimpin yang adil, tegas, dan benar-benar memikirkan kepentingan umat Islam. Nah, dari kisah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih. Yang pertama, keberanian dalam mempertahankan prinsip. Jadi Ali tuh nggak pernah goyah dengan prinsip keadilan yang beliau pegang, meskipun banyak yang menentangnya. Nah, dia itu tetap teguh. Dan yang kedua itu pentingnya persatuan. Di masa kepemimpinan Ali, banyak banget konflik yang terjadi, baik di kalangan umat Islam maupun dengan pihak-pihak lain. Nah, dari situlah jadi pengingat buat kita betapa pentingnya menjaga persatuan umat Islam supaya nggak gampang terpecah belah. Yang terakhir, menghadapi tantangan dengan tegas. Sebenarnya situasi yang dihadapi Ali itu nggak gampang, tapi beliau tetap berdiri tegak, nggak mundur demi membela Islam. Pokoknya dari Ali kita bisa belajar buat tetap teguh, jaga persatuan, dan nggak takut menghadapi tantangan. Oke teman-teman, jadi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu bisa dibilang penuh banget dengan pelajaran yang berharga dalam sejarah Islam. Ali ngasih kita contoh gimana sih jadi pemimpin yang adil, berani, dan tetap teguh pada prinsip yang benar. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Terima kasih banget sudah nonton video ini ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.